Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Tulis dari kelas R4 semester 4 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan kedudukan dan fungsi akal dalam memahami hadis. Oke, kami dari kelompok 5. Anggotanya pertama ada Syalabi Arsy Al-Firdaus, kedua ada Syail Lugi Khalis, dan ketiga ada Omar Mukhtariansyah. Oke, apa itu akal? Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia sebagai khalifatullah karena selain memiliki bentuk fisik yang sempurna, manusia juga dianugerahi potensi yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, yaitu akal. Akal berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Quran untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Bahkan dalam Al-Quran, kata ak diulang sebanyak 46 kali. Oleh karena itu, akal menjadi kunci untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan. Oleh karena itu juga, Allah SWT melalui kalamnya dalam Al-Quran mencela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari pengetahuan yang sangat luas di jagat raya ini, karena sama saja dengan membazirkan potensi akal yang sangat berharga tersebut. Oke, fungsi akal. Fungsi akal itu pertama, syarat mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, akal merupakan syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan akal merupakan syarat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna. Dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun untuk mencapai itu semua, akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, tapi akal merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seseorang. Sebagaimana kemampuan melihat yang ada di pada mata, maka apabila akal itu terhubung dengan cahaya iman dan Al-Quran, maka itu ibarat cahaya mata yang terhubung dengan cahaya matahari atau api dalam Majmu'ul Fatwa 338. Sarana untuk memahami kebenaran. Akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah. Umumnya, kalimat yang digunakan dalam Al-Fala Taqilun, tidaklah kamu berpikir atau tidaklah kamu memikirkannya. Salah satu ayat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya tidak ada. Oke, yang ketiga, syarat utama taklif atau kewajiban atau pembenaran dalam syariat. Akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk mendapat menerima taklif beban syariat dari Allah SWT. Namun bagi syarat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak memiliki akal seperti orang gila. Rasulullah SAW bersabda, pernah diangkat dari 3 golongan. 1. Orang yang tidur sampai ia bangun. 2. Anak kecil sampai ia mimpi basah. Dan 3. Orang gila sampai ia kembali sadar. Hadis riwayat Abu Daud. Syaikh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan 4. Sebagai pencegah. Akal berfungsi sebagai pencegah dalam artian akal mencegah manusia mengikuti nafsunya. Hal ini merujuk pada penyebutannya akal dengan menggunakan istilah dalam Al-Quran yang mengandung arti pencegah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 288, Allah SWT berfirman yang artinya, milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284. Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk selalu mengawasi, meneliti, dan merasakan apa yang ada dalam perintahnya untuk memelihara dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar menjadi amal perbuatan baik. Namun jika hal kebalikan terjadi, maka Allah SWT memberikan ganjaran yang sepantasnya. Selanjutnya itu ada kedudukan akal. Penggunaan akal dalam agama dimaksudkan untuk memperkuat hukum-hukum Islam dan dijadikan sebagai tolak ukur pemecahan masalah, seperti dalam ijtihad, bukan sebagai sumber dalam mencari kebenaran baru untuk menentang kebenaran agama. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut akhlakul karimah. Yang selanjutnya itu apa itu hadis? Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yang yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarah ialah hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan.
periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad, sehingga mulai dari sinilah timbul berbagai pendapat dalam menilai kualitas hadis. Sebagai sumber perdebatan dalam kancah ilmiah atau bahkan dalam kancah non-ilmiah, akibatnya bukan kesepakatan yang didapatkan, akan tetapi sebaliknya perpecahan yang terjadi. Yang selanjutnya itu ada fungsi hadis. Yang pertama itu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya, Islam itu didirikan dengan 5 fondasi: kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Yang kedua itu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang lebih samar dalam Al-Quran. Selanjutnya merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Mas Arsya. Kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Demikian penjelasan mengenai hadis, pengertian, fungsi dan macam-macam serta kedudukannya yang perlu diketahui Muslim. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah antara al-hadis dan akal adalah keduanya merupakan dua entitas yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Al-hadis diturunkan dan dibuat untuk membimbing akal dan menuju jalan yang benar sesuai rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, akal pikiran diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi tolak ukur dalam menentukan baik, buruk, suci, najis dan lain-lain. Akal digunakan sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, berusaha untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-hadis sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menonton video presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.